walaupun masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. kembali lagi nih di hari Minggu kita mau beribadah. Betul. Walaupun masih ibadah di rumah aja nih adik-adik, kita harus tetap bersukacita dan apa? Bersyukur. Betul. Oke, kalau gitu kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau nyanyi. Kita mau bilang Bapakku datang padamu. Bapakku datang
kasih untuk pagi hari ini kami masih bisa sama-sama beribadah. Walaupun di rumah saja, tapi kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau gitu kita mau nyanyi lagi ya Kak Kia ya? Ayo. Kalau gitu suruh adik-adik Berdiri. betul. Ya sama-sama kita berdiri yuk. Kita mau nyanyi nih Kak Kia. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekarang marah-marah Kak. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh marah. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Marah itu dosa. Anak Tuhan gak boleh marah. Sekarang malas. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh malas. Malas itu dosa. Malas Itu dosa. Malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Sekarang kita mau nyanyi oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Pam 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 temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, lompat yuk, penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi, oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, lompat semua penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupan semuanya. Oke, sekarang saatnya kita mau ngapain Kak? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Hmm. Yuk, semuanya siapin hatinya, siapin matanya, siapin telinganya untuk dengerin cerita firman Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati supaya firman-Mu dapat menjadi rema untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Kafrina berharap kalian semua dalam keadaan baik, sangat sehat, dan sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Kafrina mau menyampaikan pesan Tuhan bagaimana kita menjadi warga negara, harus menjadi warga negara yang baik. Kita harus mengusahakan dan juga kita harus berdoa bagi kesejahteraan kota, negara kita. Nah, Kafrina mengambil ayat di Yeremia 29 ayat 7 yang mengatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, kesejahteraan adik-adik, kesejahteraan Kafrina, kesejahteraan kita semua. Ya, kita ini dibuang di mana? Tuhan menempatkan kita di Indonesia. Kita bersyukur banget ya. Karena Indonesia adalah suatu negara yang kaya, negara yang makmur, negara yang sejahtera. Nah, apalagi saat ini kita dipimpin oleh seorang presiden, Bapak Jokowi yang begitu hebat, takut akan Tuhan, dan Bapak Jokowi juga sangat memikirkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Wow, luar biasa. Kita bersyukur terus ya sama Tuhan, dan kita doakan terus buat Pak Jokowi dengan wakilnya dan para menterinya, juga MPR, DPR, bahkan sampai pemerintahan terkecil di tingkat RT, semuanya mereka semua bekerja tetap terus takut akan Tuhan. Mereka semua sehat dan saling kompak. Haleluya. Nah, Kafrina ini mau bercerita ya. Zaman dahulu kala ada seorang pemuda bernama William. Nah, William ini dia masuk menjadi anggota tentara di sebuah kerajaan. Nah, karena dia begitu berlatih, begitu hebat, begitu rajin, begitu telaten, sehingga komandannya, pemimpin pasukannya itu sangat sayang kepada William ini. Nah, suatu ketika pemimpinnya ini namanya Sir Edward. Sir Edward memanggil William. Saya ada satu misi khusus. Ini saya bawakan sebuah surat. Saya kepingin Anda lah yang datang ke menemui Raja James di kota Titagel. Surat ini sangat rahasia. Surat ini sangat penting. Kamu harus cepat-cepat ke sana ya. Saya akan segera laksanakan. Nah, baik, kalau kamu memang mau. Nah, ini adalah ini suratnya, hati-hati jangan sampai segelnya rusak. Dan ini juga adalah sebuah peta ya. Bapak Edward langsung mengambil peta menunjukkan kepada William. Ini adalah peta menuju ke kota Titagel. Kamu seharusnya lewat pegunungan biar cepat. Baik Pak, saya akan segera bersiap-siap. Lalu cepat-cepat William pergi ke kamarnya menyiapkan semua perlengkapan yang akan dia bawa. Waktu dia sedang bersiap-siap, tiba-tiba temannya namanya Robert datang dan bilang, "Hai William, kamu lagi ngapain?" "Aku lagi siap-siap, aku mau buru-buru nih. Aku lagi disuruh dapat tugas khusus dari Bapak Edward." "Wow, keren banget. Mau kemana emangnya?" "Aku harus menyampaikan surat rahasia ini. Penting banget buat Raja James di kota Titagel." "Wow, keren. Selamat ya, kamu bisa dapat kepercayaan dari Bapak Komandan. Tapi by the way, tunggu, jangan jalan dulu. Mau ngapain lagi sih? Aku mau buru-buru. Ini, mari. Kamu mestinya buka dulu suratnya. Coba, kalau isinya berbahaya gimana? Ayo buka dulu." Nggak boleh ya. Ini aku udah dipesenin. Ini adalah surat rahasia. Tidak boleh kita membukanya. Ayolah, sedikit aja nanti kita masukin lagi suratnya. Itu penting tahu. Ini penting banget. Ya udah nggak apa-apa. Ayo buka dulu. Akhirnya
ya. William tergoda sama sama rayuannya Robert. Padahal seharusnya ya William nggak boleh tergoda. William harus patuh dan taat kepada pemimpinnya. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kita semua, adik-adik semua ya, termasuk Kafrina juga harus taat sama pemimpin kita. Kalau pemimpin bilang A, kita harus ngomong A ya. Kalau pemimpin bilang B, kita harus B. Pemimpin bisa siapa aja, perwakil bisa mama papa kalian, bisa guru kalian, atau juga pemimpin di pemerintahan ini terutama ya. Kita harus taat. Puji Tuhan, silakan kamu pergi. Akhirnya mereka cepat-cepat pergi, ya. Mereka cepat-cepat pergi dan akhirnya William segera pergi. Baik Pak, saya akan segera pergi. Dia ambil tasnya, dia bawa suratnya, ya dia simpan dengan baik-baik. Dia ambil kuda, dia naik kuda dan dia pacu kudanya dengan cepat sedemikian rupa. Nah, ketika dia melewati pasar, dia merasa ada yang menyelipkan sesuatu di kakinya. Aduh, apa sih? Ternyata adalah si Robert menyelipkan surat kepada William. Nah, terus tapi karena mau buru-buru ya, karena mau cepet-cepet, nah si William segera pergi aja, dia tidak mempedulikan surat itu. Tapi dia akhirnya dia tergoda juga untuk buka surat itu. Dia buka, dia ambil dari sepatunya, lalu dia buka. Lalu ternyata katanya si Robert bilang gini, William, ternyata kamu bukan teman aku yang setia, kamu jahat. Apa sih nih si Robert? Dia langsung melanjutkan perjalanannya. Nah, waktu dia melewati hutan, ya, William merasa ada yang mengikuti dia. Ya, William merasa ada yang mengikuti dia dan akhirnya ya dia menengok ke belakang, ternyata ada Robert yang sedang mengikutinya. Nah, terus Robert teriak, William, tunggu, aku mau ikut kamu, tunggu aku. Mau ngapain sih? Aku tuh mau buru-buru, mau cepet-cepet karena ini adalah hal yang penting, hal yang sangat penting, sangat urgent. Aku nggak bisa main-main, kamu udah mengacaukan semuanya. Kamu nggak tahu sih kalau aku juga ketakutan. Aku nih takut dibunuh, aku takut dihukum sama Pak Edward. Sekarang kamu mau kemana? Ya, aku akan tetap pergi ke kota Titagel. Aku akan menemui Raja James dan menyampaikan surat dari Pak Edward. Jangan. Terus. Nanti kamu bahaya, kamu akan mati. Enggak, aku enggak akan mati. Pasti Pak Edward itu sedang menjebak kamu supaya kamu bisa mati. Karena dia kesal sama kamu. Enggak, aku percaya sama Pak Edward. Pak Edward enggak akan melakukan itu. Terus di ujung jalan, ternyata di persimpangan mereka harus melewati lembah-lembah. Tuh kan, kamu lewatnya lembah sini, ini lembah kematian, tahu, berbahaya. Tuh kan apa yang ku bilang, pasti Pak Edward itu akan membinasakan kamu supaya kamu lewat sini, kamu akan mati. Nggak mungkin. Aku sudah dikasih pesan sama Pak Edward, memang ini jalannya akan susah, tetapi Pak Edward sudah menunjukkan kepadaku jalan-jalan mana yang harus aku laluin supaya aku nggak mendapatkan celaka. Udah, kalau kamu mau ikut, ayo. Kalau nggak mau ikut, ya udah diem aja. Ya, kamu tinggal di sini. Aku akan terus melanjutkan perjalanan karena aku mau buru-buru. Lalu William segera pergi lagi. Tunggu aku akan ikut. Ya udah, ikutin aku aja. Nah, setelah beberapa jam sudah mau sore ya, perjalanan mereka mulai merasakan haus. Apalagi Robert bilang, aduh aku haus. Terus dia lihat tiba-tiba ada mata air. Hai, tunggu, aku mau minum dulu. Dia langsung turun dari kudanya dan dia mengambil wadah buat minum dan dia minum. Hei, jangan minum itu. Karena itu adalah beracun. Kamu bisa mati kalau kamu minum itu. Enggak, aku haus, kata Robert. Kalau aku nggak minum nanti aku bisa mati. Aku mau minum. Jangan, ini adalah air beracun, kata. Aku sudah dikasih petunjuk loh sama Pak Edward. Jadi bahaya, jangan sampai minum ini. Udah, pokoknya sebentar lagi tuh. Kalau menurut peta nih, sebentar lagi kita akan sampai. Ya, tahan aja hausnya. Nanti setelah ini baru kita akan minum.
baiklah kalau gitu. Ya udah. Ya, akhirnya mereka tetap pergi, mereka melanjutkan perjalanan, dan benar aja nggak lama kemudian mereka sampai di kota Titagel. Waktu mereka sampai di kota Titagel, ya, William langsung menemui Raja James, ya. Tuanku Raja, ya, ada apa? Maksud kedatangan kamu ke sini? Saya mau menyampaikan surat ini dari Pak Edward, dari komandan kami. Tolong segera dibaca karena ini adalah surat yang penting. Baik, saya akan segera membacanya. Dibuka sama King James. King Jamesnya senyum-senyum, ketawa-ketawa. Terus dia bilang, baik. Tenang saja, sebentar ya, saya akan segera menjawabkan surat balasan. Saya akan membuat surat balasan. Nggak lama kemudian, Raja James kembali lagi dengan suratnya. Dan dia katakan, ini surat balasan buat Pak Edward, buat komandanmu. Sampaikan bahwa kami tidak akan menyerang kota kamu. Kita akan hidup damai, sejahtera. Wow, yang benar. Ya benar, Tuanku Raja James. Ya, benar. Kami tidak akan menyerang kota kalian. Terima kasih. Baik, segeralah kamu sampaikan surat ini kepada komandanmu. Baik, siap, laksanakan. Saya permisi. Wah, akhirnya William segera kembali pulang, ya, dan menemui Pak Edward, dan dia katakan dengan sukacita, Pak Edward, saya bersukacita. Ini ada surat balasan dari King James, dan King James sudah mengatakan bahwa beliau tidak akan menyerang kota kita. Haleluya, kota kita jadi aman, kota kita jadi tentram kembali. Kita bersyukur sama Tuhan. Nah, ini adik-adik contoh bagaimana seorang pemuda yang bernama William, dia mengusahakan agar untuk kesejahteraan kotanya. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik bilang, saya juga mau mengusahakan kesejahteraan kota, berarti saya harus jadi tentara gitu, atau saya harus jadi presiden. Nggak usah nunggu kamu jadi tentara atau kamu jadi presiden, kelamaan. Mulai aja dari sekarang. Adik-adik dalam masih kecil pun bisa kita mulai dari sekarang. Bagaimana caranya, Kafrina? Caranya kamu untuk mengusahakan kesejahteraan kota ini. Pertama, kamu berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Oke, untuk kesejahteraan negara ini, negara Indonesia. Biar nggak ada perang, biar ada damai sukacita, biar ada kesejahteraan, ada kemakmuran bagi negara kita. Jangan pernah mengutuki negara kita, jangan. Tapi berkati selalu lewat doa-doamu untuk negara Indonesia. Yang kedua, kalian harus mengusahakannya dengan apa? Kalian patuhi peraturan dari pemerintah. Peraturannya apa? Yang pertama, misalkan menyeberang jalan. Tuh, nyebrang jalan. Nyebrang jalan ada tangga penyeberangan, ya. Lebih aman lewat tangga penyeberangan, jangan lewat jalan raya. Kalau lewat jalan raya, kamu bisa-bisa ketabrak karena kan udah disiapin jalan tangga penyeberangan. Yang kedua, ya, contoh kedua, misalkan kalian buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau kamu buang sampah sembarangan kan tempat kita kan jadi kotor, lingkungan kita jadi kotor, ya, tidak indah lagi. Ayo kalian buang sampahlah pada tempatnya. Buang sampah di tempat sampah. Oke. Lalu yang ketiga juga contoh yang lain apa? Jangan menyebarkan berita hoax. Ya, kalian udah bisa main FB, ya di FB atau pokoknya di media sosial. Tahu gak beritanya ini loh, ini berita yang gak benar, yang belum tentu kebenarannya. Nggak usah kamu sebar-sebar, ya. Kamu nggak usah sebar-sebar berita yang tidak baik. Kamu yang perlu kamu lakukan apa? Lebih baik kamu menyebarkan firman Tuhan lewat media sosial kamu daripada kamu menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Oke? Lalu apa lagi? Lalu juga untuk sekarang lagi, apalagi masa pandemi ini ya, kita harus disuruh memakai masker. Oke, kita harus menjaga protokol kesehatan. Lakukanlah itu adik-adik ya. Kalian pakai masker yang benar, sering-sering cuci tangan, jangan ngumpul-ngumpul ya, berkerumun ya. Kalau kalian harus ketemu teman-teman kalian harus jaga jarak. Nah,
Ayo usahakan kesejahteraan negara kita Indonesia ini ya, supaya adik-adik dan Kafrina juga kita semua bisa ikutan sejahtera. Yuk kita berdoa buat Indonesia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami bisa menjadi warga negara yang baik bagi Indonesia. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan Indonesia buat negara kami ya Bapa. Tuhan, Indonesia, biar kami berdoa Tuhan buat Indonesia, biar Indonesia menjadi negara yang makmur, terus menjadi negara yang subur, menjadi negara yang kaya, aman, tentram, dan damai sejahtera. Engkau berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga DPR, MPR, bahkan sampai pemerintahan terkecil. Mereka semua bekerja dengan takut akan Tuhan dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan untuk berdiri bagi bangsa ini, membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi pembawa damai. Pakai kami Tuhan menjadi alat buat kemuliaan Tuhan buat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat kesempatan kali ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu Mengasihi aku, kamu akan menuruti Segala perintahku. Shalom semuanya. Pengumuman Abi Petamburan kali ini adalah yang pertama, adik-adik jangan lupa ya, segera kirimkan laporan ibadah kalian ke guru kelas kalian masing-masing. Baik itu ayat hafalan maupun tugas yang lain, segera kirimkan laporan ibadahnya ya. Kakak tunggu sampai jam 5 sore. Adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, tetap menjaga jarak atau hindari kerumunan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, perbanyak makan buah dan sayur, minum vitamin, dan juga istirahat yang cukup. Kakak juga mengucapkan happy birthday buat kalian semua yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya doa kakak kalian sehat selalu, panjang umur, dan semakin diberkati Tuhan.
Nah, dalam menyambut Hari Paskah, Abi Petamburan mengadakan lomba cerita Paskah yang temanya tentang Paskah. Nah, dalam lomba ini ada 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu anak-anak yang berumur 5-7 tahun, dan kategori yang kedua anak-anak yang berumur 8-12 tahun. Semuanya harus ikut lomba ya, karena dalam lomba ini hadiahnya sangat menarik loh. Dan kalian yang ikut lomba segera kirimkan cerita kalian ke guru kelas masing-masing atau ke guru Abi Petamburan. Nah, kakak tunggu ya, kalian semuanya harus semangat dalam ikut lomba. Sampai jumpa di ibadah cerdik setiap hari Kamis pukul 18.30 atau jam 6:30 malam. Dan sampai jumpa juga di ibadah Abi Petamburan setiap hari Minggu jam 9 pagi di channel YouTube GP Petamburan. Dan sekian pengumuman dari kakak dari Abi Petamburan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan God bless you. Yeay! Sekarang waktunya Kuis. Kuis apa nih Kak? Oke, hari ini kita mau main tebak judul lagu. Oh, tebak judul lagu itu gimana tuh caranya? Betul. Jadi nanti kita bakal nyanyiin satu lagu, tapi bukan liriknya. Bukan liriknya. Cuma nadanya. Oke. Nah, adik-adik jawab pertanyaannya itu berupa judul lagunya ya. Nah, adik-adik bisa jawab di kolom komentar di bawah nih. Kolom komentar. Nah, cara jawabnya ketik nama, spasi kelas, spasi jawabannya. Spasi jawabannya. Nah, jawabannya itu judul lagunya. Judul lagu. Contoh nih ya. Contohnya Johana. Nah, Tuhan Yesus baik. Oh, jadi Johana spasi 6 itu kelas 6. Iya. Spasi Tuhan Yesus baik. Iya, itu judul lagunya. Oh, betul. Oke. Sudah siap semuanya? Siap. Boleh disiapin dulu kupingnya nih kanan kiri biar kedengeran ya. Oke, yuk kita nyanyikan. Udah. Gampang banget kan? Gampang banget, pasti ketawa nih langsung. Nah, adik-adik langsung aja ketik di kolom chat ini. Dan yang jawabannya benar dapat apa sih Kak? Dapat kupon. Kupon. Siapa yang mau kupon? Ayo cepet kirim di kolom chat di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik. Ya, gimana firman Tuhan ya adik-adik? Wah, pasti memberkati nih Kak. Seru juga pastinya. Betul, tapi hari ini kita udah mau selesai nih ibadahnya. Tapi sebelum selesai kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya, yuk semuanya berdiri yuk. Tangan dipegang. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang Jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. happy Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sampai ketemu lagi adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Sunday. Happy Sunday.